Oke guys, terima kasih masih setia bersama channel Adehir. Di video kali ini gue bakal menjelaskan ya guys ya. Di sini gue bakal menjelaskan kelemahan atau minus motor Suzuki Address ya guys ya. Apa aja ya guys ya. Ini jadi buat pertimbangan lo yang mau beli Suzuki Address. Ya di sisi lain karena ini motor halus, enak, nyaman, tapi pasti ada minusnya juga ya guys ya. Minus atau kekurangan. Nah di sini gue bakal ngejelasin minusnya dan isu-isu apa aja guys ya yang dialami oleh Address ini. Ya semisal kayak isu kruk as yang gampang dol, sama ini guys ya, loss kompresi katanya ya guys ya. Oke, di sini nanti coba gue jelasin ya guys ya isu-isu tersebut beserta solusinya guys ya. Oke, jadi gue bakal mulai dari yang pertama nih guys ya. Nah, yang pertama gue bakal bahas masalah kelemahan ini guys ya, Address dari segi fitur. Nah, Suzuki Address ini sebenarnya motor basic guys. Jadi karena ini motor basic dari tahun 2014 yang nggak ada perubahan sama sekali dari 2014 hingga saat ini guys ya, 2024 ya, udah hampir 10 tahun guys. Tapi dari secara fitur teknologi nggak ada perubahan guys. Paling kalau ada perubahan juga di quality update-nya guys ya, part-partnya guys ya. Atau mungkin nih kayak perubahan di body kitnya aja nih. Ini body Address Playful ini tambahan body kit ya guys ya. Ini baru dirilis tahun 2018. Kalau untuk basic ya sama, mirip kayak Address 2014. Mungkin juga ada perbedaan di sisi velg yang lebih lebar dan sudah support tubeless, dan juga jeroan CVT yang sudah disamakan dengan versi Eropanya ya guys ya, jadi lebih responsif. Itu aja guys ya. Nah, jadi untuk fitur yang pertama itu ya, kalau lo mau minang Address, lo harus tahu Address itu dia masih pakai bohlam kuning halogen ya guys ya. Ya, jadi bisa dibilang bohlam-bohlam lampu ayam guys yang warna kuning. Kalau ini kan berhubung gue udah ganti LED ya guys ya. Nah, jadi udah dia pakai bohlam kuning, juga kelistrikannya masih AC guys. Jadi kalau kelistrikan AC itu otomatis nggak support sama lampu LED atau lampu LED. Kalau kelistrikan AC itu lampu bakal redup dan terang itu sesuai putaran gasnya guys ya. Nah, jadi kalau lo mau masang lampu LED seperti ini nih, ini LED murahan ini guys ya, cuman 35.000. Ini cuma 9 watt juga, ini mereknya Zeus. Nah, itu kalau mau masang LED, lo mesti ubah arus dulu guys. Nah, ubah arusnya nggak harus full wave ya guys ya. Tapi cukup lo ngambil arus DC dari jalur kiprok ke kunci kontak guys. Sebelumnya gue udah pernah bikin tutorialnya guys ya. Nah, di tutorialnya di sini nih yang gue bikin arus AC Suzuki Address ke DC kontak guys. Itu simple guys ya, cuma pakai kabel aja guys. Kabel ini ya, kabel kawat yang panjangnya mungkin 30 cm. Oke, nah selain itu juga fitur speedonya juga masih jadul ya, full analog, nggak ada digital sama sekali. Ya karena yang tadi gue bilang motor ini basic, dan juga dari 2014 itu nggak ada perubahan sama sekali. Oke, nah begitupun kunci kontaknya ya guys ya. Nah ini kunci kontaknya walaupun sudah shutter key, tapi dia nggak bisa dipencet ya guys ya, shutter key-nya ya guys ya. Kalau pabrikan lain yang masih shutter key, mungkin untuk menutup lubang kuncinya dipencet ya guys ya, ada tombolnya. Kalau ini nggak, diputar manual guys. Nggak, bukanya pun juga sama, diputar. Nah itu. Tapi berbeda dengan Brookman ya. Kalau Brookman shutter key-nya itu ada tombolnya guys ya, jadi bisa nutup otomatis. Oke. Nah, selain itu juga starternya juga masih letak door ya guys ya. Nah, karena dari dinamo ini masih melalui pinion gear menuju ke puli depan ya guys ya. Oke. Nah, kemudian untuk standarnya belum ada fitur seat stand switch ya guys ya, atau sensor standar samping. Jadi dia kalau standarnya diturunin, standar sampingnya otomatis mesin mati. Kalau di Suzuki Address, Suzuki Next2 dan Next Crossover itu belum ada guys. Itu gue juga nggak tahu kenapa ditiadakan.
Padahal pendahulunya itu kayak Skyweb, Spin, Hayate, dan Skydrive ya. Itu dia ada fitur seat stand switch-nya guys ya. Tapi di Matic Suzuki 110-nya malah ditiadakan. Ya karena mungkin neken biaya kos ya guys ya. Neken biaya produksi pada saat itu. Karena dulu harga Suzuki Address ini awal rilis itu cuman 14 jutaan guys di tahun 2014. Paling murah. Paling murah sih ada lagi ya. Paling murah malah Suzuki Next 2 ya, Next 2 atau Next lama. Jadi mungkin karena menekan budget dan harganya di bawah kompetitor, makanya beberapa fitur-fiturnya tuh dipangkas guys. Walaupun sekarang harga Suzuki Address itu malah udah di atas Beat, tapi fitur masih tetap saja tidak ditambahkan ya guys ya, fitur seat stand switch-nya ya. Kalau menurut gue pribadi, gue nggak terlalu butuh fitur seat stand switch ini, karena gue tipikal orang yang suka buka tutup gerbang tapi males nyalain motor kunci kontak. Gue punya Vario 125 tahun 2014 aja tuh gue putus ya guys ya kabel sensornya ya, karena selain ribet, kalau gue standar mesin mati itu juga sering digigitin tikus kabelnya guys, kabel sensor seat stand switch-nya di Vario. Jadi daripada motornya sering mati ya, jadi gue putus aja kabelnya guys ya. Oke, tadi sudah membahas fitur-fitur Address yang masih jadul. Selanjutnya gue bakal ngebahas sistem pengereman Address ya guys ya. Address ini bisa dibilang pengeremannya kurang pakem guys ya, menurut gue ya guys ya. Nggak cuma menurut gue sih, bagi user-user Address lainnya juga banyak yang bilang kurang pakem guys. Tapi kalau dibandingkan dengan Honda CBS, lebih baik, lebih pakeman Address ya guys ya. Karena gue beberapa kali nyobain motor-motor Honda CBS yang masih baru, itu rem depannya malah lebih nggak pakem ya, masih mendingan Address ya. Nah tapi mungkin kalau untuk Matic yang pakem-pakem itu gua salutin sama jempolin ya guys ya buat Yamaha. Yamaha itu rata-rata Maticnya remnya pakem rem depannya. Nah karena pertimbangannya mungkin Suzuki Address rem depannya kurang pakem, karena supaya mungkin ya komstirnya nggak gampang kena. Nah tapi bagi lo yang kurang puas dengan perform pengereman Suzuki Address, ini bisa lo upgrade ya guys ya, entah pakai punya PCX atau punya RCB. Nah itu macem-macem dah. Tapi saran gue kalau lo mau upgrade pengereman itu diurut dulu guys. Misalkan lo ganti master rem dulu, lo upgrade. Kalau dirasa masih kurang, lo bisa upgrade di selang rem. Tapi kalau masih dirasa kurang juga, lo bisa upgrade di sisi kaliper guys. Nah di kaliper, tapi kalau lo masih kurang puas juga di cakramnya guys, pakai yang lebar guys, pakai yang 220 atau 240. Tapi rata-rata sih Address kalau mau ganti yang lebih lebar sih paling pakai 220 ya guys ya. Nah itu kedua di sektor pengereman yang kurang pakem. Oke. Nah yang ketiga ini jangan nggak usah ditanya ya guys ya, urusan ground clearance. Nah ini ground clearance-nya Address itu rendah guys, cuma 120 cm. Nah di sini nih, dari sini ke tanah cuman 120. Tapi gue udah pakai peninggi sok ya guys ya. Di video gue sebelumnya gue jelasin, di situ gue sudah pakai peninggi sok. Jadi naik jadi 140, jadi gak gampang gasruk guys. Tapi minusnya jadi lebih tinggi dan juga posisi joknya jadi kurang nyaman ya guys ya. Jadi mungkin nanti sedikit gue papras aja di bagian sini guys ya. Papras bagian sini supaya lebih rileks ya duduknya ya. Karena kan otomatis kalau belakang lebih tinggi jadi kan dia nungging ya guys ya di sininya ya. Nah itu ground clearance itu bisa diatasi juga guys ya. Kalau lo yang badannya kurus nggak masalah guys, nggak usah ninggiin sok. Kalau gue kan badannya udah 95 kilo, ditambah sering bawa beban istri juga, boncengan. Jadi ya kalau kena polisi tidur nggak menggasruk. Jadi ya gue solusi pakai peninggi sok. Nah itu yang ketiga ya guys ya tadi ya guys ya, masalah ground clearance kelemahannya. Nah yang keempat masalah ini guys ya, bagian bodi belakang. Bodi belakang Address itu gampang pecah guys di sininya guys. Bukan karena bodinya tipis ya guys ya,
Tapi bagian spakbor sini menggantung guys aslinya guys ya. Jadi di sini itu nggak ada dudukannya ke lampu. Jadi dia ngeleot-ngeleot. Tapi ini gue tambahin penguat spakbor ya guys ya. Bentuknya plat siku di sini nih. Jadi lebih kokoh. Apalagi gue pakai nomor plat itu yang dimodifikasi ya guys ya. Otomatis dia lebih tebal jadi lebih berat. Nah itu di sini gue pakai penguat spakbor guys. Ini kalau nggak pakai penguat spakbor nih, spakbor belakangnya letoy guys ya. Tuh, kalau ini karena udah dikasih penguat jadi kokoh guys. Jadi kalau ininya meleot spakbor belakang, nah sininya lama-lama pecah ini nanti guys ya. Nah itu salah satu kelemahan Adres guys. Nah untuk berikutnya gue mau ngejelasin isu loss kompresi. Nah ini rame banget ya guys ya. Apalagi kadang suka ada yang komen di YouTube gue nih, bang tapi kan Adres sering loss kompresi. Oke, nah gue jelasin dulu guys ya. Adres loss kompresi itu kebanyakan kasusnya di tahun rakitan 2021 ke atas. Nah itu juga nggak dialami sama Suzuki Adres doang ya guys ya. Untuk loss kompresi itu dialami juga oleh motor Next2 dan juga Next crossover ya guys ya. Karena basic mesinnya sama, ya otomatis ya jadi penyakitnya sama guys, sama-sama loss kompresi. Jadi yang gue denger itu ya loss kompresi, ada yang bilang loss kompresi itu dia mesinnya mati tiba-tiba lagi jalan. Nah itu matinya juga karena dia habis ngelepas gas. Nah habis itu kan di starter lagi mungkin masih bisa jalan ya guys ya. Nah kalau itu sih sebenarnya bisa jadi bukan loss kompresi ya, bisa jadi itu bagian throttle bodinya kotor atau bagian filter udaranya guys ya udah kotor ya guys ya. Setahu gue karena loss kompresi itu diselah ngelos pasti kalau loss kompresi ya. Nah gue sendiri punya 2 Adres ya guys ya. Yang pertama Adres gue yang putih itu tahun 2021 gue beli Agustus. Nah yang ini gue beli tahun 2023 Agustus juga ya guys ya. Oke, kalau Adres yang ini kilometer udah berapa ya? Oh udah 2800 guys. Nah ini 2800 Adres ini, Adres merah gua belum ngalami loss kompresi sama sekali atau belum pernah mati mendadak atau macam-macam ya guys ya. Ya gue sih bersyukur jangan sampai terjadi. Karena mungkin ini motor gue reyennya dari Bekasi langsung ke Cirebon guys, ngereyen motor ini. Cuma buat bikin konten konsumsi BBM. Nah ini konten yang ini nih. Nah jadi gue denger nih dari sesepuh Suzuki Adres nih ya, si Om Iksan Jumaris tuh yang Sultan Citayam. Jadi ya mungkin salah satunya motor Adres ini jangan dimanja. Jadi sebisa mungkin sering-sering dibetot lah atau dibawa jauh. Nah otomatis namanya penyakit loss kompresi itu nggak akan pernah terjadi. Nah kalau ada yang nanya, gue pernah ngalamin gak di motor putih? Nah sejujurnya gue pernah ngalamin, cuman gue nggak tahu ya. Pokoknya gue udah pernah ngalami 2 kali mati mendadak Adres putih gue. Itu biasanya pas gue ngelepas gas mati, tapi sambil gue starter lagi jalan lagi. Nah itu gue nggak tahu namanya itu loss kompresi atau cuman throttle body kotor ya guys ya. Nah yang kedua gue juga pernah tuh ngalamin juga di Adres putih gue itu mati mendadak juga. Nah itu di starter nggak mau nyala. Oke. Nah setelah gue selah itu selahannya enteng guys di Adres putih gue. Tapi gue selah sampai 5 kali atau 7 kali. Lama-lama selahannya berat lagi dan dia nyala guys. Nah untuk selanjutnya lagi itu Adres putih gue juga pernah bener-bener ngalami loss kompresi itu saat pernah ditinggal sampai 2 mingguan ya guys ya. Adres putih gue tuh ditinggal 2 mingguan. Terus pas gue nyalahin itu kan karena ditinggal 2 mingguan pasti nggak mungkin gue starter ya, karena akinya mungkin kan takut soak apa gimana. Nah itu pertama gue starter itu enteng banget ya salahannya ya guys ya. Nah itu di situ gue udah curiga ini motor ditinggal lama kok jadi loss kompresi. Nah di situ gue masukin aja sedikit oli ke bagian lubang businya. Setelah itu gue selah lagi, lama-lama udah berat dan motor nyala.
Oke, jadi bisa dibilang address putih gue itu ngalami loss kompresi 3 kali. Gue nggak tahu 3 kali apa sekali ya. Intinya yang 2 kali itu gue nggak tahu beneran loss kompresi atau cuman throttle body kotor ya. Tapi itu menurut gue masalah itu tuh nggak fatal ya guys ya. Selagi di starter masih bisa jalan, daripada lo pakai motor yang rangkanya tahu-tahu patah kan ngeri itu guys ya. Nah jadi untuk problem loss kompresi motor address next 2 next crossover itu bukan masalah besar ya guys ya. Kalau emang dirasa mengganggu loss kompresinya itu lo bisa datangin ke bengkel resmi terdekat. Nanti biasanya diarahkan untuk mengganti busi atau diservis ya guys ya, throttle bodinya guys ya. Nah itu penyakit sembuh. Kebanyakan sih gue baca di grup kayak gitu sembuh. Nah kebanyakan untuk motor-motor address next yang keluaran 2021 itu pasti ngalami loss kompresi sekali sampai 2 kali. Sisanya mereka nggak akan ngalami lagi guys ya. Ya ibaratnya mesinnya masih beradaptasi lah ya, ring sehernya masih adaptasi. Makanya kalau awal-awal itu kita rajin geber-geber aja guys ya. Intinya kalau lo punya motor Suzuki jangan dimanja ya guys ya. Oke, habis ini gue bakal ngebahas isu berikutnya guys ya. Nah ini isunya juga santer ya guys ya. Nah di sini nih nanti gue buka bak CVT-nya, nanti gue kasih solusi. Kan katanya banyak yang bilang nih Suzuki Address itu kruk asnya gampang dol. Gak cuma Suzuki Address sih, Suzuki Next 2 sama, Next Crossover juga sama. Karena kan udah yang tadi gue bilang basic mesin dan jeroan CVT-nya itu hampir sama semua. Jadi nanti gue praktekkan ya guys ya, gimana solusi biar kruk as Suzuki Address ini nggak gampang selek atau dol. Oke, gue buka dulu guys ya CVT-nya guys ya. Nah ini udah gue buka ya guys ya bak CVT-nya. Nah ini oke, tadi gue juga udah gue buka ya murah ya. Nah salah satu solusi menghindari kruk as dratnya jadi dol atau loss atau selek, pastiin kalau mau buka puli depan itu kondisi dingin ya guys ya. Ini udah dingin nih, jangan masih panas atau dibetot. Oke, nah ini kita buka. Tadi gue bukanya simple ya guys ya, cuma diganjel pakai baut di sini sama pakai kunci sok 17 ya guys ya. Ini jadi tinggal gue kendorin. Oke, nah ini gue taruh sini nih guys ya. Nah ini untuk gigi kickstarternya. Nah di bagian gigi kickstarter ini ada ringnya ya guys ya. Ini ring ring cekung ya namanya, ring cekung cembung. Oke, kita buka dulu ya guys ya. Ini plat kipasnya. Ini gigi puli depan ya guys ya. Kita tarik dulu guys. Kita buka rumah rollernya. Oke, taruh sini dulu guys. Oke. Nah ini contoh kruk as yang masih bagus ya guys ya. Ini bagian as kruk asnya nih. Nah, kalau kruk as address yang udah jelek itu tandanya di sini sudah kemakan nih guys ya. Nih sebelah sininya sudah dol ya. Bagian sini dol atau bagian ulirnya guys ya. Ulirnya udah selek juga. Nah, di sini gue mau jelasin penyebab gigi ini namanya apa ya, gigi nanas apa gigi apa nih yang di bagian sini sampai sini itu bisa dol karena apa ya. Nah biasanya ini dol karena murnya kendor otomatis. Nah ini gigi puli depannya kan kalau murnya kendor itu dia jadi nggak center ya guys ya, jadi miring-miring oblak gini. Nah, miring-miring oblak karena murnya kendor, apalagi pas lagi jalan jadi oblak, otomatis bagian sininya, ini bagian sininya nih kekikis dia guys ya, karena oblak ya, karena kendor ya. Nah bisa jadi penyebabnya juga karena dari bagian
tutup rumah roller yang sudah kemakan guys ya, bagian sini guys ya. Kalau tutup rumah roller sini kemakan, otomatis kan dia lebih dalam ya. Nah, posisi rumah roller bakal lebih dalam, otomatis murnya itu mengendor. Murnya mengendor itu jadi dia gampang lepas. Nah, di sini biasanya penyakit mur kendor itu juga karena dari dratnya ya, dratnya udah nggak center atau nggak lurus. Nah, itu cara analisa drat keruk as yang masih bagus apa enggak. Ini bisa kita tes pakai murnya guys ya. Nah, ini diputer. Kalau putarannya lancar sampai ujung, itu tandanya drat keruk asnya masih bagus guys ya. Nah, ini kayak gini nih. Nah, masih bisa tuh diputar pakai tangan, masih lancar ya guys ya. Nah, jadi intinya penyebab gigi nanasnya ini drat dol itu kemakan atau selek ya karena murnya kendor, jadi puli giginya di sini tuh goyang ya. Nah, itu yang gue bilang tadi, penyebab mur kendor bisa jadi dari dratnya nggak center, karena biasanya tuh kondisi masih panas. Udah kondisi masih panas dikencengin pakai impact. Saran gue kalau mau ngencengin puli depan adres jangan pernah pakai impact, mending pakai kunci torsi aja guys. Torsinya itu juga gue lupa di berapa ya, di 50 Newton bukan ya, koreksi guys ya kalau salah guys ya. Nah, itu jadi ya saran gue jangan pernah dikencengin pakai impact, karena ini ukuran dratnya ini kecil ya, drat 17 kalau nggak salah ya, udah 17 atau 19 ini ya, 17 guys. Kalau Honda itu dia dratnya lebih gede, jadi jarang kasus mur pulinya kendor ya guys ya. Oke, jadi saran gue itu aja guys ya, supaya keruk as lebih awet dan aman. Pastiin dratnya bagus ya guys ya. Nah, gue juga mau ngasih tahu di sini untuk mur puli depan address keluaran 2021 ke atas itu udah ada improvement ya guys ya. Dia bedanya lebih tebel nih. Kalau mur puli address 2014 sampai 2020 itu lebih tipis. Kalau ini lebih tebel nih, mirip kayak punya mur Skywave guys ya, lebih tebel, jadi ya insya Allah lebih ngikat ya guys ya. Nah, jadi sampai sini dulu guys ya, sudah paham ya guys ya. Kalau masih ada yang kurang paham bisa tanya di komen ya guys ya, insya Allah nanti gue jawab. Oke, jadi sampai sini aja guys ya kontennya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya guys ya. Serta kalau ada kurang dalam kata-kata dan penyampaian, gue mohon maaf. Sampai bertemu di video-video berikutnya guys. Terima kasih guys.